warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Anak-anak, sesudah PTS kita masuk di tema ke-7. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Oke, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. Yang kedua, kita belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup, serta mengidentifikasi ciri-cirinya. Kemudian kita akan belajar tentang menulis tegak bersambung. Yang ketiga, kita akan belajar tentang simbol sila ke-4 dari Pancasila. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang gerak dasar berjalan dan berlari. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, supaya ilmu kita bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, yuk supaya kalian bersemangat, ya, tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Yuk, seperti biasanya kita literasi dulu. Ambil buku tema kalian, tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Buka buku kalian di halaman 2. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Oke, nah di halaman 3 coba kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Oke, nah ikuti ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, di situ ada keterangan warna hijau, ada pendek dan ada panjang, itu tempo lagu. Contohnya ini ya, topi saya bundar, yang panjang ini temponya panjang. Oke, di lagu itu ada tempo panjang dan tempo pendek. Oke, nah selanjutnya kita belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Oke, di buku kalian banyak ya, itu ya contoh ya. Nah ini, coba. Ini gambar apa ini? Mobil. Oke. Terus bola. Terus kucing dan ayam. Oke. Oke, ayam adalah benda hidup. Kucing juga benda hidup. Bola bukan, ya. Bola benda tak hidup. Mobil benda tak hidup. Oke. Kita kelompokkan ya, mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Oke. Ayam dan kucing adalah benda hidup. Bola dan mobil adalah benda tak hidup. Oke, kenapa Bu Guru kok bisa? Bisa enggak kita buat ciri-ciri yang ini dulu ya? Oke. Ayam dan kucing, mereka adalah benda hidup. Kenapa Bu Guru? Karena yang pertama, mereka butuh makan dan minum. Benda hidup itu butuh makan dan minum. Benda hidup itu juga bernafas. Ayam bernafas ya, kucing juga bernafas ya. Oke,
Yang ketiga, mereka itu bisa bergerak kemana saja. Ya, yang keempat, mereka bisa berkembang biak. Mereka bisa memiliki keturunan, bisa memiliki anak. Oke. Sekarang kita buat ciri-cirinya. Apakah mereka bisa tumbuh? Nggak bisa ya, kalau bola segini tetap segini, mobil segini ya tetap segini. Apakah keduanya ini bisa bergerak? Bisa, tapi harus ada yang menggerakkan, harus ada yang menendang, dan ini harus ada yang menyetir, dan harus ada bensin. Apakah mereka butuh makan? Kalau enggak, ini juga enggak. Karena apa? Bensin itu untuk menggerakkannya, bukan untuk tumbuh. Ya, apakah mereka juga bisa berkembang biak? Tidak, dia tidak bisa punya anak, dia tidak bisa memiliki keturunan. Oke, bisa ya kalian membedakan benda hidup dan benda tak hidup, benda hidup dan benda tak hidup. Oke, selanjutnya masih ingatkah simbol sila Pancasila? Oke, burung garuda kita ada 5 simbol. Kemarin kalian sudah belajar 3 simbol: bintang, rantai, pohon beringin. Oke, bintang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, rantai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, ketiga, pohon beringin. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sekarang kita belajar simbol sila keempat, yaitu kepala banteng. Ya, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang kita konsentrasi di sini. Simbol sila keempat apakah? Kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, ya. Oke, dan yang terakhir kita coba gerak, berjalan, dan berlari berirama. Oke, di halaman Oke, 15 dan 16. Oke, gerak berjalan. Kita konsentrasi gerak berjalan. Sikap awal, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, tangan kanan dan kiri mengepal, taruh di samping. Dan yang ketiga, berjalan seperti biasa, lengan diayunkan. Nah, ini berjalan berirama. Oke, ulangi lagi ya. Yuk. Pandangan lurus ke depan, ya, badan tegak, pandangan lurus ke depan. Kedua tangan mengepal kanan kiri. Oke, berjalan lurus ke depan. Ya, zigzag dengan kakinya. Oke, lari pun juga seperti itu. Tapi kalau lari akan tak boleh tegak ya. Bedanya lari dengan berjalan. Kalau berjalan tubuhnya harus tegak. Kalau lari agak condong. Kenapa? Supaya tidak jatuh. Ya. Nah, gerakannya sama, tapi punggungnya condong ke depan supaya tidak jatuh. Oke. Nah, untuk menulis tegak bersambung di video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.